Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah robotika guys. Ya, robotika ini adalah mata kuliah di Teknik Elektro, khususnya di konsentrasi teknik kendali. Oke guys, jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel saya semakin berkembang. Oke guys, kita saksikan guys bagaimana isi materinya guys ya. Hari ini ya, sebelum kita masuk kepada materi PowerPoint ya, ada sedikit informasi yang mau saya jelaskan pada kalian berhubungan dengan materi kita ya. Jadi materi kita sampai dari sekarang ya, dari sekarang sampai UTS itu bersifat matematis ya. Artinya nanti kita bermain di perhitungan. Karena itulah robotika ini ada di semester 7 ya kan. Nah, sehingga dasar matematisnya harus kalian sudah mantapkan. Apa itu dasar matematisnya? Yang pertama adalah nanti kita akan menggunakan vektor ya. Kemudian kita akan gunakan matriks dan diferensial. Nah, kemudian ada beberapa buku nih ya. Saya sebetulnya biasa nih, saya perlihatkan ya bukunya ya. Nah, ini buku ini adalah buku yang saya sudah upload di Google Classroom ya. Buku ini adalah buku yang kita pakai untuk bahan materi kita dari persoalan perhitungan. Persoalan apa? Perhitungan persamaan kinematik. Karena di robot itu kita kenal nanti ada persamaan kinematik dan infus kinematik. Nanti ada persamaan dinamik. Oke ya. Nah, buku ini adalah buku yang sudah kalian bisa lihat, sudah saya upload ya di Google Classroom. Judul pengarangnya itu adalah KSFU ya, KSFU. Saya harapkan kalian sudah membuka Google Classroom. Kemudian ada beberapa buku. Jadi kalau saya perlihatkan buku dulu nih, bukunya banyak nih saya ya. Yang kedua ini adalah Robot Force Control. Ini Bruno Siciliano ya, buku Siciliano. Kemudian ini buku yang biasa dipakai oleh mahasiswa elektro ya, yang mau meneliti tentang simulasi robotik ya. Bukunya ini Modeling and Control of Robot Manipulators. Ini pengarangnya Lorenzo Schiavico, Bruno Siciliano. Jadi masih ada hubungan dengan yang tadi ya. Kemudian nah, ini juga salah satu buku matematis juga ya, perhitungan matematis. Ini Fundamental for Control of Robotic Manipulator. Ini anti J-Kaifu ya, anti J-Kaifu. Saya cuma memberikan informasi saja bahwa buku robot itu banyak, dan kita bisa atau boleh menggunakan apa saja buku robot yang kalian dapatkan, apakah dari toko buku, apakah yang kalian dapatkan dari perpustakaan, ataupun kalian download sendiri di online ya. Misalnya ini Robotic Redundancy and Optimization ya. Ini buku robot juga tapi udah advance ya. Kemudian ada yang juga kita pakai, ini SPONG nih. Jadi kalau belajar robot, teorinya itu ada 3 buku sebetulnya. Yang tadi ya, KSFU yang sudah saya berikan uploadnya. Kemudian ini Robot Dynamic and Control, ini SPONG. Satu lagi yang anti-Kaifu ya, yang tadi. Nah, kemudian ada banyak buku ya saya sebetulnya, tidak saya perlihatkan semua. Nah, ini kalau kita ingin belajar tentang robot cerdas, ini dari perpustakaan ya, dari toko buku nih saya beli dulu ya, Robot Vision, teknik membangun robot cerdas depan ya. Nah, mungkin ada sekitar banyak buku yang bisa kita pelajari. Artinya apa? Artinya tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa download di internet ya, buku-buku yang berhubungan. Nah, itu menambah kekayaan kita terhadap materi robot. Jadi materi robot itu tidak cuma belajar aplikasi saja, tapi kita harus punya dasar. Sebelum masuk aplikasi, kita harus punya dasar yang kuat dalam perhitungan robotiknya. Kalau kalian sudah belajar ilmu kendalinya, maka ilmu kendalinya kita manfaatkan di robotik. Kalau kalian sudah belajar ilmu komponen sistem kendali, ya itu maka kita terapkanlah di robotik. Kalau kita sudah belajar ilmu kendali adaptif, kendali optimal, terapkanlah di adaptif. Oke ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita ya. Tolong perhatikan baik-baik, karena robotika ini 3 SKS, maka perjalanannya itu adalah dari 0 sampai kita UTS, dan dari UTS sampai kita UAS. Pembahasan kita sampai UTS itu apa? Ya,
sifatnya itu perhitungan. Lihat ya di sini ya, perhitungan. Yang akan kita bahas ada dua komponen besar sebetulnya ya. Yang satu lagi ini untuk pendalaman kalau kalian ingin lanjutkan ke bidang kendali, dihubungkan dengan bidang kendali ya. Tetapi yang paling dasar kita harus kenal dulu yang tersebut sebagai kinematik ya. Kinematik. Kinematik itu apa? Persamaan kinematik itu adalah ya, tolong nanti dicatat baik-baik karena tidak saya tulis di sini. Kinematik itu adalah hal-hal yang berhubungan erat dengan apa? Hal-hal erat yang berhubungan erat dengan bagaimana suatu gerakan terjadi. Gitu ya. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh perpindahan suatu posisi. Misalnya perubahan sudut, perubahan tempat. Maka terjadi apa? Terjadi perubahan posisi. Gitu ya. Nah, kalau inverse kinematik itu sebaliknya. Jadi kalau dari kinematik kita mengetahui perubahan rotasi, kita dapat posisi. Nah, kalau di inverse kinematik dari perpindahan posisi kita akan dapatkan rotasi yang terjadi. Gitu ya, sebaliknya. Jadi kalau dinamik apa? Dinamik itu adalah ilmu yang mempelajari apa? Ilmu yang mempelajari tentang perubahan gerak yang berhubungan dengan penyebab gerakan. Misalnya yang penyebab gerakan itu adanya momen, adanya torsi, ya kan? Adanya massa, adanya panjang. Jadi kalau kita bilang robot punya massa, punya, dia punya berat. Dia punya panjang kah? Punya, yang kita sebut sebagai lengan robot, ya. Nah, itu bedanya ya. Kalau kinematik itu tidak memperhitungkan penyebab gerakan, kalau dynamic itu adalah memperhitungkan penyebab gerakan. Nah, kemudian apa itu robot? Ya, waktu minggu lalu saya pernah menjelaskan bahwa kalau manusia buat robot, maka robotnya itu tidak boleh lebih pintar dari manusia. Jadi tidak ada di dunia ini robot dibuat oleh robot, tapi robot dibuatnya oleh manusia. Robot diprogram oleh manusia. Tapi pada suatu kondisi robot sudah bisa membuat robot dan dia bisa memprogram sendiri, maka akibatnya apa? Manusia akan jadi budak belian robot. Ya, seperti itu. Hati-hati. Jadi ada aturannya. Nah, kemudian dasar matematisnya ya. Dasar matematisnya yang tadi sudah sedikit saya ungkapkan, kita belajar vektor karena vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Besaran yang punya arah. Kalau misalnya saya punya sumbu X dan Y, nanti saya uraikan ya di pembahasan berikutnya. Saya punya sumbu X dan Y. Kemudian yang kita sebut besar punya arah itu artinya dia punya sudut dan arahnya mengakibatkan pergerakan terjadi. Seperti kita lihat jarum jam nih ya. Kalau saya bilang jam 1 siang, maka jarum pendek berada di jam 1, jarum panjang berada di jam 12. Berapa sudutnya? Nah, tinggal kita lihat. 180 dibagi berapa? Dibagi 6. Gitu ya. Nah, maka kita dapatkan selisih sudutnya selalu berapa derajat. Nah, tinggal kita bagi. Nah, kemudian yang kedua adalah matriks. Ya, matriksnya, matriks itu kita tidak berbicara matriks yang 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, tapi bisa n kali n. Matriksnya banyak. Semakin banyak, semakin besar, semakin punya kemampuan lebih, maka matriks robotnya, perhitungannya jadi semakin complicated, ya, semakin sulit. Tapi nanti bisa kita pelajari bagaimana yang sulit jadi mudah, gitu ya, yang sulit jadi mudah. Yang kedua adalah persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini berhubungan dengan multivariabel. Karena variabel matriksnya pun sudah n kali n, maka diferensialnya pun multivariabel. Artinya kita harus tahu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Terhadap apa? Terhadap beberapa variabel. Itu disebut sebagai multivariabel. Nah, persamaan inverse kinematik atau persamaan kinematik itu nanti kita pakai MATLAB ya untuk simulasi ya. Jadi saya harapkan kalian memiliki MATLAB versi berapa saja yang komputer kalian miliki. Silakan, itu wajib nih ya. Wajib kita nanti, karena kita nanti di akhir pertemuan sebelum UTS kita akan lakukan simulasi MATLAB ya. Nanti ada tugas yang berhubungan itu. Nah, saya harapkan kalian sudah
biasa ya pakai MATLAB. Nah, tapi tetap saya akan melakukan pembelajaran tutorial untuk membantu kalian memahami bagaimana simulasi MATLAB itu bisa dilakukan. Nah, sampai sini saja. Ingat ya, yang saya kasih di atas ini sampai simulasi MATLAB, ini bisa arahnya kemana? Arahnya ke tugas akhir. Karena itu ada mahasiswa tugas akhir yang mengambil judul misalnya penyelesaian impuls kinematik, manipulator, redundant, atau robot UMA gitu ya, dengan menggunakan metode tapi dipakai simulasi, tidak buat alat. Tetapi juga bisa kita buat alat gitu ya. Nah, nanti pelajaran di mana pelajarannya? Kita pelajari setelah UTS. Nah, untuk membuat ini sebagai gambaran singkat saja ya, tidak saya bahas secara mendalam tentang apa-apa sih di bagian aplikasi. Di aplikasi, nah ini setelah kita UTS ya, apa yang kita lakukan? Kita lakukan perancangan. Terhadap apa? Terhadap robot. Nah, kalau kita mau merancang robot, maka ilmu elektronikanya harus sudah mengerti. Kemudian yang kedua adalah sensor. Karena apa? Karena robot itu memerlukan banyak sekali sensor tergantung tugas dan kemampuan robot tersebut. Misalnya nih ya, ada limit switch. Walaupun limit switch itu kita bilang seperti saklar, tapi limit switch sangat bermanfaat pada waktu kita menerapkannya pada suatu robot tertentu. Ya. Kemudian sensor panas, sensor suhu, sensor thermal. Misalnya thermal flame detector ya, kemudian atau sensor infrared, sensor ultrasonik gitu ya. Nah, beberapa sensor sudah saya gambarkan atau saya jelaskan di pertemuan terdahulu ya, silakan dicek kembali materi kita yang minggu lalu. Kemudian ada selain sensor, ada yang kita sebut sebagai aktuator ya. Aktuator itu apa? Aktuator itu adalah penggerak. Nah, karena manusia digerakkan oleh otot, maka robot ya, aktuatornya apa? Aktuatornya itu motor. Bisa pakai motor servo, bisa pakai motor DC, bisa pakai motor stepper, bisa pakai misalnya aktuatornya itu kita pakai pneumatik misalnya. Ya. Misalnya kita pakai pneumatik. Pneumatik itu aktuator, iya, tapi penggeraknya yaitu gas atau udara ya, yang dipampatkan ya. Bisa juga dengan menggunakan sistem hidrolik misalnya ya. Nah, contoh-contoh itu biasanya banyak juga dipakai karena kalau kita pakai motor DC untuk menggerakkan atau mengangkat benda yang berat kan tidak mungkin. Maka kebanyakan robot-robot yang ada di industri, robot-robot tangan, robot lengan, itu menggunakan sistem apa? Sistem tenaga udara ya, sistem tenaga udara. Karena ternyata udara itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Misal saja kalau kita bilang kita pernah misalnya melihat mobil dicuci dengan cara diangkat pakai hidrolik itu ya. Nah, pengangkatannya pakai apa? Itu pengangkatannya dengan menggunakan, bisa pakai gas, pakai udara, bisa juga pakai sistem cairan liquid ya, misalnya oli misalnya gitu, dipampatkan sehingga naik ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah bidang kendalinya. Nah, kalau ada elektroniknya, ada sensor, ada aktuator, maka ada microcontroller. Nah, microcontroller ini ya sangat mempengaruhi dari kemampuan robot berinteraksi. Misalnya, jadi kalau kita pakai microcontroller yang standar, maka robotnya pun sesuai dengan microcontroller yang kita pakai. Misalnya sini, saya pakai Atmel tipenya, ya, itu basic. Ya, misalnya Atmel 32, Atmel 16, ya, 8, yaitu tipe-tipe ya. Nanti di mata kuliah sistem mikroprosesor itu sudah dibahas. Kemudian Atmega misalnya, ya. Nah, bahasa pemrogramannya pun bermacam-macam. Misalnya kalau kita pakai Atmel, itu bahasa programnya basic. Kalau kita pakai sudah Atmega, itu pakai C++, ya. Kalau kita pakai modul, nah ini Arduino itu modul ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita berbicara microcontrollernya apa? Oh, saya pakai Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Dui misalnya ya. Itu bukan microcontroller, itu modul. Modul apa? Modul microcontroller yang di dalamnya sudah tertanam
Atmega. Misalnya gini, saya pakai Arduino Uno. Di dalamnya itu ada Atmega 328. Ya. Bahasa pemrogramannya apa? Misalnya saya pakai Arduino IDE ya, Arduino IDE. Nah, kemudian ada lagi saya pakai microcontroller, ini juga modul sama ya, Nuvoton. Ya. Kalau yang atas itu Arduino Uno, Nuvoton yang bawahnya. Ini microcontroller Nuvoton ini prosesornya apa? Prosesornya itu ARM Cortex. Ya, ARM Cortex. Nah, ARM Cortex itu ada di dekat kita. Di mana? Di HP, ya. Di HP itu biasanya prosesornya ARM Cortex. Ya. Kalau dulu saya beberapa tahun mengajar juga mikroprosesor sama-sama Pak Arianto. Tapi sekarang diganti oleh Pak Arianto pensiun, yang meneruskannya adalah Pak Trias Pontia dengan Pak Hendro Priatman, Ketua Kelompok Kendali. Nah, kemudian yang satu lagi nih, Raspberry. Ya, ada Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi ini PC mini, sehingga banyak sekali Raspberry dipakai untuk apa? Untuk kinerja yang lebih tangguh, yang berhubungan dengan sistem IoT. IoT apa? Internet of Things. Jadi kalau robot-robot yang sudah berhubungan dengan PC, yang kita sebut PC mini, maka Raspberry ditetapkan. Ini beberapa mahasiswa saya yang sebelumnya menggarap terakhir ini yang membuat tugas akhir di robot, ya, robotik, itu menggunakan Raspberry Pi. Terus ada bimbingan saya juga beberapa di teknik informatika pun menggunakan Raspberry Pi. Ya, sehingga kekayaan bermacam-macam microcontroller itu membuat kalian mempunyai banyak tempat atau banyak terbuka seluas-luasnya bagaimana kita ingin menyelesaikan tugas akhir dengan menggunakan microcontroller yang terbaru. Ingat ya, yang terbaru, karena elektronik itu sama seperti barang HP lah ya. Kalau ada versi terbaru, maka yang terbaru itu lebih trendy dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke ya, ini yang pertama. Kemudian saya sedikit memberi ilustrasi ya. Misalnya di sini ada ilustrasi robot nih yang saya gambarkan secara sederhana. Robot apa ini? Kita ingin buat robot pendeteksi asap misalnya. Ya. Saya ingin buat robot pendeteksi asap. Tapi robotnya ini harus bisa terbang. Karena harus bisa terbang, maka saya buat quadcopter. Ya, ini baling-baling ya. Ini quadcopter nih. Ada 4 baling-baling. Ada 4 baling-baling, maka di sini apa dalamnya ini? Di dalamnya ini adalah bagian elektroniknya. Jadi kalau kita berbicara elektronik, tapi ini pembahasan ini cuma singkat-singkat saja ya, saya uraikan karena akan lebih jelas nanti di aplikasi. Yang pasti untuk buat robot quadcopter saya perlu motor. Motornya motor apa? Motor BLDC. Ya, motor brushless. Ya, BL brushless. BLDC. Kemudian untuk mengatur putarannya ya, maka kita perlu kontrolernya. Ya, kita perlu kontrolernya. Nanti saya jelaskan pada waktu pembahasan ya, istilah-istilahnya. Nanti sekarang nggak usah dulu, anggap aja kontroler. Ya. Nah, supaya dia bisa terbang dengan seimbang terhadap apa? Terhadap bumi. Ini bumi ya. Kan robotnya jangan sampai mereng itu terbangnya, harus tegak lurus gini. Ya. Maka dia perlu apa? Dia perlu sensor. Sensornya apa? Ya, sensor gravitasi. Ya. Kemudian dia perlu sensor lain. Ya, misalnya saya mau buat dia bisa mengetahui posisi, maka saya perlu sensor GPS untuk posisi. Supaya dia bisa memantau daerah sekitar. Ya. Maka kita perlu kamera. Pasanglah sensor kamera. Gitu ya. Nah, kontrol yang kita pakai ini biasa kalau yang barang jadi ya, saya sebutkan, ini yang kita sebut sebagai electronic control. Ya. Ada
ada, biasanya sudah jadi tinggal dipasang. Nah, sebetulnya kalau bukan mahasiswa elektro, anggaplah praktisi penggiat robot terbang. Nah, maka ini tinggal beli aja, beli baling-baling, beli rangka, kemudian beli controller yang berapa channel. Jadi, ya, kalau mau dihubungkan dengan darat, maka dia perlu remote. Ya, remote kontrolnya mau yang berapa channel, silakan saja. Ya, tapi kalau anak elektro enggak, karena pernah saya juga bimbing mahasiswa buat quadcopter, dia murni pakai apa? Pakai Atmega. Ya, murni pakai Atmega, pasang kamera. Nah, sekarang kalau saya ingin membuat robot pendeteksi asap, maka selain kamera, maka harus pasang apa? Maka harus pasang sensor asap. Ya, pasang sensor suhu. Ya kan? Macam-macam nih bisa kita pasang di robot ini nih. Nah, nanti dia akan memberikan informasi kepada orang yang mengaktifkan ya remote ini kemana? Dua arah. Orang itu bisa melihat apa yang direkam oleh kamera. Oke ya, ini sebagai gambaran sederhana. Saya harapkan nanti kita akan bahas satu persatu berbagai macam robot di pembahasan kita setelah UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk 2 slide? Ada? Ya, kita lanjut ya. Sekarang perhitungannya. Tolong yang perhitungan ini perlu betul-betul diperhatikan. Ya, betul-betul perlu diperhatikan. Ya, lihat kursor yang saya mainkan ya. Kita sekarang pada waktu kita dulu, apakah di sekolah menengah ataukah dulu di semester awal, kita sudah belajar vektor. Nah, itu tadi saya bilang vektor itu besaran yang mempunyai arah. Kalau saya punya sumbu X dan sumbu Y, ingat ya, sumbu X dan sumbu Y, dan kemudian ada suatu titiknya ini kita sebut titik X, Y, ya, titik X, Y. Kalau saya tarik garis ke sini, saya anggap ini adalah X-nya, ya, anggaplah X1, yang ini adalah X2, maka titik posisi ini yang kita sebut sebagai titik X1, X2. Maka kalau saya ambil dari titik 0,0 sampai titik X1, Y1, maka itu kita sebut sebagai resultannya. Oke ya? Itu kita sebut sebagai resultannya. Nah, resultannya ini akan membentuk sudut sebesar apa? Sebesar theta. Ya. Kalau kita bilang sudut, maka sudutnya anggaplah sekarang kita bilang degree, sekian derajat. Ya. Kalau seperti ini gambarnya anggaplah dia 45 derajat. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada soal yang mungkin dulu pernah kita pelajari, ya. Kalau saya mau melihat data ini, ya, berarti ini adalah data R, ini adalah X-nya, yang garis putus-putusnya adalah Y-nya. Maka yang kita sebut sebagai cos theta itu adalah X per R, ya, X per R. Kalau cos theta itu X per R, X itu adalah ini ya, maka X-nya itu X1, R-nya tetap sama, maka X1 per R1. Sehingga kalau saya mau cari berapa nilai X1-nya, X1-nya adalah R dikali cos theta. Itu ya. Jadi X sama dengan R cos theta. Nanti perhatikan baik-baik, ini dasarnya, tapi nanti saya arahkan ke robot, ya. Saya akan ke robot sederhana. Yang kedua adalah kalau kita tahu sin Y, sin theta itu adalah Y per R. Ulang ya. Sin theta adalah Y per R. Maka Y itu apa? Y itu adalah ini Y1 per R yang ada di sini. Maka sin theta adalah Y1 per R. Sehingga Y1 sama dengan apa? Sama dengan R sin theta. Oke ya, saya
kasih ini ya, saya kasih warna biar lebih jelas. Ini ya. Nah, itu ya. Jadi kalau saya pakai mousepad ini keuntungannya adalah saya bisa langsung menulis di layar dan bisa disimpan nantinya. Oke ya. Oke, saya harapkan sudah paham. Kemudian sekarang kita lihat apa yang kita lihat. Sehingga X1, Y1 itu yang kita sebut sebagai posisi. Ya. X1, Y1 itu kita sebut sebagai posisi. Posisi yang tadi kita sudah hitung, X1 adalah R cos theta, Y1-nya adalah R sin theta. Maka X1, Y1 sama juga dengan R cos theta, R sin theta. Nah ya, ini awal. Kemudian lihat ini ada kuadran nih ya. Kalau kita bagi sumbu X, Y, maka sumbu X itu adalah 0 derajat. Ingat ya, ini basicnya matematik nih, 0 derajat. Maka ke sumbu Y adalah 90 derajat. Ke sumbu X negatif adalah 180 derajat. Ke sumbu Y negatif adalah 270 derajat. Dan kalau kembali dia menjadi 360 derajat. Jadi perputaran apa? Perputarannya berlawanan arah jarum jam, maka itu menyatakan sudut positif. Gitu ya. 0, 90, 180, 270, 360. Maka itu menyatakan sumbu positif. Ya, sudut positif. Sudut positif. Nah, kalau kita berbicara kuadran, ya, kalau kita berbicara kuadran, maka di sini, ya, ini kuadran 1. Saya harapkan ini mungkin pelajaran SMP kali ya, udah SMP SMA lah, udah dari SD kita udah mulai tahu. Ya, yang di sini ini berarti kuadran 1 itu antara 0 sampai 90. Kuadran 2 itu adalah dari 90 sampai 180. Kuadran 3 itu adalah dari 180 sampai 270. Dan yang terakhir adalah dari 270 sampai 360, itu adalah kuadran keempat. Nah, maka menyatakan sudut positif itu adalah kuadran 1 itu berlaku untuk semua sin, tangen, cos. Positif semuanya. Ya. Semua sin, tangen, cos positif. Kalau kuadran 2 itu sinus positif. Ya, yang lain negatif. Kuadran 3 itu tangen yang positif, yang lain negatif. Kalau kuadran 4 itu cos yang positif, yang lain negatif. Arti yang lain itu berarti kalau di sini yang sinus negatif, yang tangen pun negatif pada posisi ini. Oke ya. Nah, maka kalau kita melihat grafiknya, ini ada grafik nih. Grafik ini ada grafik sinusoidal. Grafik yang bawah itu kosinusoidal. Jadi kalau kita perhatikan ya, grafik sinus kan dari sini ya, dari 0 ya. 0 ke 1, kemudian dia turun ke -1, kemudian balik lagi ke 0. Nah, titik-titiknya itu kita sebut ini 0 derajat, 90 derajat itu ini, 90 derajat paling ujung, paling atas. 180 itu ada di titik sumbu X ya, balik lagi ke 0. Kemudian 270 itu berada di -1 dan 360 itu berada di 0. Ya, ini grafik sinus. Nah, kemudian sebaliknya, kalau kosinus itu mulainya dari 1, kemudian turun, balik lagi ke 1. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat nih rumus sudut-sudut sederhana, ya, sudut-sudut istimewa lah, ya. Kalau kita tahu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya sampai 360 derajat, maka sin itu dimulai dari mana? Sin itu dimulai dari 0. Nah, di sini pun 0 ya, sama ya. Lihat di grafiknya ini 0. Di sini 0. Kemudian 30 derajat itu setengah. Kita lihat di sini 30 derajat dia baru mau naik nih, berada di posisi setengah. 45 derajat dia berada di setengah akar 2. 60 derajat setengah akar 3. 90 derajat setengah akar 4. Jadi sebetulnya 0 itu apa? 0 itu adalah setengah akar 0. Setengah itu setengah akar 1. Jadi dia sebetulnya naiknya enak nih ya. Kalau kita ingin mengingatnya, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Setengah akar 4 itu akar 4 itu 2, 2 per 2 1 gitu ya. Akar 0 itu 0, 0 per 0 0 ya. Akar 1 itu 1 bagi 2 ya tetap setengah gitu ya. Nah, ini
Demikian pula untuk yang kosinus. Yang kosinus itu mulai dari 1, lihat di atas nih ya grafiknya, mulai dari 1 kemudian turun 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Oke ya, saya harapkan ini prinsip trigonometri nih ya, prinsip trigonometri itu kalian sudah harus pahami. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dari slide ini saja sebelum saya masuk kepada gambar-gambar ini nih? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa didengar suara saya? Gimana? Suara saya terdengar? Dengar ya? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perhatikan ini gambar ini yang kita sebut sebagai, ini ada beberapa istilah dalam robotik ya. Saya harapkan kalian sudah mulai memahaminya ya. Ini yang kita sebut sebagai stick picture, gambar yang menggunakan garis saja. Stick itu kan garis ya, kayak tongkat gitu. Stick picture itu gambar. Jadi stick picture ini adalah gambar sederhana dari robot yang membuat kita itu tidak susah membuat gambar robot ya. Dan untuk membayangkannya jadi lebih mudah ya. Kemudian cara menggambarkan kayak apa? Pergambar ini kayak ground. Kalau di listrik, kalau di elektronik ini ground ya. Di dalam robotik ini kita sebut sebagai base ya. Nanti tolong dibuka-buka buku KSFU, silakan dibaca ya. Silakan dibaca. Nah, kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini kita sebut sebagai join. Join itu adalah titik pertemuan antara lengan dengan lengan. Kalau bahasa Indonesianya kita sebut sebagai sendi ya. Jadi kalau kita pakai tangan kita, maka siku ini join ya. Bahu ini join. Tetapi lengannya itu kita sebut sebagai ruas atau link. Nah, bahasa saya tetap menggunakan bahasa Inggrisnya ya. Jadi join link. Artinya satu join ya itu berhubungan erat dengan link. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini join, kemudian ada link, ada ruas. Di ruas ini nanti dihubungkan lagi dengan join. Kemudian ada lagi link atau ruas lagi. Jadi kalau join itu sendi, ingat ya, join itu sendi, link itu lengan. Ya. Kemudian di sini ada yang seperti huruf U. Ya, itu apa itu? Itu adalah penggenggam atau gripper. Ya, gripper. Biasa juga kita sebut sebagai end effector. Jadi ujung dari tangan robot. Jadi tangan kalau robot itu dibuat ujungnya itu bisa macam-macam. Ya, ada yang bisa memegang, ada yang dipasang las untuk mengelas, ada yang dipasang cat ya untuk ngecat, ada yang dipasang bor untuk membolongi, ada yang dipasang gergaji ya untuk memotong, misalnya seperti itu ya, macam-macam ya. Maka end effector disebut secara umum. Nah, kalau gripper ini penggenggam. Jadi kalau di sini saya anggap ini penggenggam dulu ya, end effector. Oke ya. Nah, robot seperti ini kita sebut sebagai, lihat di atasnya tulisannya nih, robot planar 2 DOF. Apa DOF itu? DOF itu singkatan dari Degree of Freedom. Ya, derajat kebebasan. Jadi dia itu adalah derajat kebebasan, Degree of Freedom. Ya. Ini mohon maaf, langsung saya save ya. Takutnya saya nanti pas selesai saya lupa. Ya. Nah, sehingga di dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai derajat kebebasan. Jadi robot itu berapa derajat kebebasan? Tapi saya paling sering menggunakan istilah DOF, Degree of Freedom. Itu ya. DOF ya, Degree of Freedom. Saya kira kalian sudah mulai kenal beberapa istilah ya. Degree of Freedom, join, link. Oke ya. Degree of Freedom, join, link. Nah, gambar stick picture ini ya, dia bertransformasi nih. Gambar stick picture ini bisa juga kita gambarkan pakai drum.
drum itu, jadi karena setiap join itu diumpamakan atau menggunakan motor, maka ini adalah motor nih. Ini motor, drum ini ya, ini motor. Motor ini kalau dia berputar mengakibatkan apa? Mengakibatkan berubahnya posisi konfigurasi robot itu. Ya, ini ya saya kasih contoh yang kita sebut sebagai konfigurasi. Kalau robotnya itu awalnya di sini, kemudian saya gerakan satu tangan saya, nah posisinya berubah, awalnya di sini, kemudian dia berada di sebelah sini, ya di atas. Artinya posisinya berubah disebabkan adanya pergerakan satu titik join mengakibatkan end efektor berubah posisi dari kondisi awal ke kondisi akhir, itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nanti saya ilustrasikan. Ya, ini kondisi yang sama ya. Saya ambil yang kosong. Nah, nih ya. Kita lihat nih. Saya buat robot nih. Ya, saya buat robot. Tapi robotnya itu dari maunya kita. Misalnya gini ya. Saya mau buat robot 3 DOF. Robotnya seperti apa? Robotnya adalah planar. Planar itu apa? Planar itu adalah robot yang bergerak 2 dimensi. Ya, misalnya robotnya seperti jarum jam tuh, berada di dinding. Atau robotnya berada di meja. Dia berputarnya cuma di meja saja tuh. Di meja terus. Atau robotnya berada di satu posisi, ya, tetapi dia tidak bergerak 3 dimensi tapi 2 dimensi. Itu planar. Ya. Jadi planar itu adalah robot 2 dimensi. Yang disebut 2 dimensi itu apanya? Geraknya. Ya, dia bergerak pada sumbu X dan sumbu Y saja, atau sumbu X dengan sumbu Z saja, atau sumbu Y dengan sumbu Z saja. Yang penting dia berada pada posisi yang sama. Ya. Nah, kalau kita pakai belajar robot, maka kita bilang, saya buat robot seperti ini nih. Ya, ini tiga dimensi nih ya. 3 DOF, sorry. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini lingkaran 1, ini lingkaran 2, ini lingkaran 3. Maka itu kita sebut sebagai join. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai end efektor. Sudutnya berapa sih? Untuk menyatakan sudut, maka kita tarik sumbu ya X dan sumbu Y. Ya, maka ini kita sebut sebagai link 1 L1, saya pakai simbol ya, link 2 L2, dan link 3 L3. Oke. Nah, sehingga sudutnya ini belajar dari sini nih, dari sini ke sini, itu sudut nih, hitungnya ya. Ini kita sebut sebagai theta 1, sudut. Ya. Kemudian sudut L2 itu bukan berasal dari sini, tapi kita tarik dulu, ambil garis sejajar dengan L1. Mana arahnya ke sana? Ini menjadi sumbu X bayangan. Sudutnya artinya ke sini sudutnya. Itu sudutnya adalah theta 2. Sudut di sini berapa? Tampil garis lagi sejajar dengan L sebelumnya, L2. Ini sumbu X bayangan. Maka sudutnya ambil garis, ini kita sebut sebagai theta 3. Sekarang kita bisa perkirakan berapa sih sudut awalnya. Oh, theta 1 misalnya, oh ini 45 derajat. Ya, theta 2 berapa theta 2-nya? Oh, theta 2-nya ini mungkin hampir sama sih dengan yang ini, karena kan sejajar kan, 45 derajat juga. Tapi bukan sudutnya positif, tapi sudutnya negatif. Jangan lupa, karena dia turun ya. Kalau yang ini kan naik, berlawan jarum jam, itu sudut positif. Searah jarum jam sudutnya negatif. Jadi yang ini sudutnya saya perbaiki ya. Sudutnya min 45 derajat. Nah, enak ya pakai ini ya, bisa warna-warni belajarnya. Kemudian yang ketiga, ini sudut positif. Berapa theta 3-nya? Ya, kalau dia sejajar dengan ini, hampir sejajar, anggap sama 45 derajat. Oh, ternyata dengan sudut theta 1 45 derajat,
theta 2 min 45 derajat, theta 3 45 derajat. Kita nanti akan tahu posisi ini nih, X, Y. Posisi ini kita sebut sebagai posisi n efektor. Gitu ya, posisi n efektor. Apa posisinya? Di sini nih, posisi ini nih. Ya, kita sebut sebagai posisi n efektor. Nih kurang bagus ya. Saya kasih warna yang lain. Nah ini ya. Nah gitu ya. Ini kita sebut sebagai posisi n efektor. Ya. Itu artinya apa? Dari gambar kita bisa menentukan sudut. Itulah yang mengakibatkan kita belajar persamaan kinematik. Gitu ya. Ini persamaan kinematik. Nanti di pembahasan berikutnya ada. Oke ya. Nah, ini sebagai gambaran awal, tapi ini saya jelaskan sudah lebih banyak nih. Oke ya. Kita masuk kepada yang sederhana dulu di halaman selanjutnya. Oke ya. Nah, sekarang kalau tadi kan kita mulai dari gambar ya. Kita mulai dari gambar. Tapi sekarang kita mulainya itu bukan dari gambar, tapi dari soal. Diketahui robot lengam manipulator 2 DOF misalnya. N-DOF ya. N-DOF itu di Degree of Freedom tadi sudah saya jelaskan ya. Dari kebebasan Degree of Freedom. Nah, theta satunya 45 derajat, panjang L-nya 10 cm. Theta 2 20 derajat, panjang L-nya 10 cm. Nah, sekarang kita diminta untuk menggambarkannya di diagram XY ya, di grafik XY. Kalau ini adalah grafik X dan Y, maka yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu sudutnya seperti apa. Oh, ini theta 1 nih. Berarti dari titik 0,0 naik ke atas sepanjang 10 cm, anggaplah 10 cm, kita kasih tanda ya L1. Sudutnya theta 1 membentuk sudut 45 derajat, arah sudutnya kemana? Putarannya ke atas. Berarti sudut positif ya, 45 derajat. Sudut positif. Ya. Nah, karena dia sudut positif ya, kemudian naik nih. Sudutnya diketahui nilainya nih. Kalau nilainya plus 20 derajat, nanti kita bedakan ya. Saya kasih warna yang berbeda. Yes, ini si warna biru. Ya, min 20 derajat. Kalau min 20 derajat, nanti kalian lihat ya yang warna ini ya. Warna biru. Maka ambil garis putus-putus sejajar dengan L1, kemudian kita bentuk sudutnya ke bawah. Maka ini menyatakan sudut negatif. Ya. Misalnya kita bilang, oh ini sudut negatif, maka theta ininya adalah min 20 derajat. Tetapi kalau dia plus 30 derajat, saya pakai warna hitam ya. Saya pakai warna hitam. Nah, ini garisnya saya buat tegas juga supaya kalian bisa bedakan ya. Ini. Maka sudut yang terbentuk dari sini, ini yang kita sebut sebagai 20 derajat plus. Ya, beda ya. Yang ke bawah negatif, yang ke atas yang searah berlawan jarum jam berarti sudut positif. Ya, karena itu di awal sudah saya sedikit jelaskan tentang koordinat 1, 2, 3, 4, perubahan sudut dari 0 derajat sampai bergerak 360 derajat. Oke ya. Nah, sekarang masing-masing kita uraikan. Anggaplah sekarang kita mau ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini nih. Maka sudutnya untuk persamaan umumnya ya, apakah sudutnya mau positif atau negatif kita nggak usah pusingkan kalau kita berbicara rumus ya. Nah, maka ini kita uraikan. Ini X1 Y1 X2 Y2 ya. X1 Y1 X2 Y2. Ini kita uraikan dari mana? Dari titik ini nih. X1 Y1 itu titiknya dari titik DOF yang kedua ya. Kalau yang X2 Y2 itu dari posisi n efektor. Posisi n efektor. Maka kalau kita uraikan ya, dia punya panjang masing-masing nih. X1 itu dari 0 ke X1,
X2 itu dari mana? Dari X1 ke X2. Kalau Y1 dari 0 ke Y1, Y2 itu dari Y1 ke Y2. Itu besarannya ya. Nah, sekarang kita tadi sudah sedikit belajar. Apa yang kita pelajari? Kita sudah belajar tentang penguraian vektor. Kalau X1 itu L1 cos theta 1 ya. Mohon diperhatikan penyingkatan simbol ya. Lihat di pojok kanan atas ya. Cos theta 1 saya tuliskannya C theta 1. Tetapi bisa juga kita tuliskan menjadi C1. Jadi C1 itu artinya cos theta 1. Sin theta 1 bisa kita tulis S theta 1. Tetapi karena robot ini sudutnya banyak, maka kita tuliskannya menjadi S1. Gitu ya. C1 S1. Oke ya. Kalau sudah bisa diikuti, kita lanjut materi ini. Sehingga X1 itu L1 C theta 1. X2 adalah, lihat di sini penguraiannya ya. X1 itu L1 cos theta 1, kita singkat menjadi LC1. X1 Y1 itu L sin theta 1, kita singkat menjadi L sin 1. Ini ya. Nah, yang kedua theta 2. LX2 itu adalah L cos, lihat ya sudutnya ya. Sudut X2 ini sangat dipengaruhi oleh sudut di sebelumnya, yaitu theta 1. Jadi sudutnya kita jumlah L cos 1 ke L cos theta 1 ditambah theta 2, atau bisa kita tuliskan dengan singkat menjadi LC12. Jadi kalau 12 ini artinya sudutnya dijumlah ya, bukan dikali. Cos theta 1 ditambah theta 2. Maka Y2-nya menjadi L sin theta 1 plus theta 2, atau kita singkat menjadi LS12 ya. Jadi kalau ini artinya L sin theta 1 plus theta 2. Oke ya, saya harapkan kalian paham. Nah, sehingga persamaannya pada waktu kita mau tahu bagaimana garis titik ini yang kita sebut sebagai titik posisi NF vektor, saya singkat gitu ya, NF vektor itu ya kita sebut, kita jumlahkan tuh ya. Titik ini adalah jumlah dari X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Nah, maka kita dapatkan titik posisi di sini nih, X1 plus X2, Y1 plus Y2. Nah, maka persamaan umumnya kita dapatkan posisi X besar, ini saya pakai simbol ya. Jadi kalau kita sebut posisi, ini X-nya X besar, Y-nya Y besar. Sama juga dengan X1 ditambah X2 huruf kecil ya, sama dengan L C1 ditambah L C12. Itu untuk yang X. Kalau yang untuk Y1 plus Y2 itu adalah L S1 ditambah L S1. Oke ya. Ini materi, ingat ya, materi perkuliahan kita di robotik untuk perhitungan ini. Satu kali saja kita tidak ikut, maka susah bagi kita untuk meneruskannya mengikutinya di pertemuan berikutnya, karena saling nyambung ya, saling nyambung. Nah, karena itulah perhatikan baik-baik. Ada yang mau ditanyakan? Langsung ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung. Saya akan menjelaskannya karena materi kita cukup banyak. Nah guys, seru kan isi dari materi robotika yang saya jelaskan tadi guys ya. Nah, apa yang kita pelajari tadi? Kita belajar tentang pendahuluan kinematika robotika. Oke ya. Nah, kinematika ini maksud itu adalah yang nanti berhubungan dengan robot itu, dan masih berlanjut guys pada minggu depan guys ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Jangan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next episode di channel Elang DM Family.